Setelah kita akan masuk ke ibadah khotbah kita akan sama-sama menaikkan pujian kuasa-Mu terlebih besar. Kita katakan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Jemaat, saya undang Wakit berdiri. Kita boleh angkat pujian ini dari awal lagi. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh kami berserah Tuhan, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kita katakan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan
syafaat yang akan dipimpin oleh Pak Albert. Kita berdoa bertelut bagi yang mampu. Segala puji syukur dan terima kasih Bapa yang di surga. Kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa atas kemurahan kasih dan pimpinan Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Tuhan memelihara kami dan menjaga kami. Terima kasih Bapa untuk sahabat yang indah. Di sini kami umat-umat Tuhan dari Jemaat Bukit Sinai dalam satu hati, satu pikiran, memohon urapan dan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, mengurapi, memberkati perbaktian kami ini. Agar kiranya Tuhan segala pujian hormat hanya kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati seluruh peralatan, sound system, begitu juga hamba-hamba-Mu yang ambil bagian, WL singer, para pemusik, terlebih hamba-Mu, pendeta, yang akan membawakan firman Tuhan di hari Sabat ini. Lipat gandakan kuasa-Mu baginya Bapa, agar kiranya menjadi kekuatan firman-Mu bagi kehidupan kami untuk tetap setia. Bapa di surga, pada saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami dimanapun berada yang tidak sempat hadir bersama di rumah-Mu yang kudus ini. Berkat yang sama hadir di dalam bagian mereka. Tuhan menjagai dan memelihara di dalam segala peribadatan mereka, di dalam segala istirahat mereka, di dalam segala perjalanan mereka. Tuhan, biarlah kami di hari Sabat ini boleh merasakan sukacita yang dahsyat di dalam tangan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa bagi umat-umat Tuhan yang juga mengalami dalam keadaan sakit. Kiranya ulurkan tangan dan kuasa-Mu, agar kiranya melalui obat-obatan para medis Tuhan memberkati pemulihan bagi mereka. Seperti kami berdoa buat Nona Kerin Nayoan, begitu juga Nona Pamela Jalani yang ada di Manado. Seharusnya kami berdoa buat bagi anak Tuhan ini di dalam segala usaha perobatan yang dilakukan Tuhan, Engkau memberkati, mengurapinya, agar boleh Tuhan mereka melihat kuasa-Mu nyata dan nama Tuhan dimuliakan. Bapa yang di surga, kami berdoa buat anak-anak muda kami yang ada di jemaat ini. Tuhan memberkati dalam setiap pelayanan mereka, dalam setiap pendidikan, dalam setiap pekerjaan. Tuhan Engkau hadir. Begitu juga seluruh kami orang tua, para pelayan-pelayan Tuhan, Tuhan memberkati kami. Begitu juga tamu-tamu dan saudara-saudara kami dimanapun berada, Tuhan memberkati berkat yang sama. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami pada saat Tuhan. Kami bawa untuk mereka agar kiranya Engkau rapi pemimpin kami, Bapak Presiden Prabowo, para menteri, gubernur kepala daerah yang lain, hingga sampai yang terendah. Tuhan memberikan hikmat agar roda pemerintahan Bapak boleh terjadi dengan baik, dan kenyamanan terlebih selama libur ini boleh berjalan dengan kondusif sehingga membawakan kepada bangsa negara kami keamanan Bapak. Bapak yang di surga, masih banyak yang lain yang kami bawa dalam nama-Mu. Tuhan sempurnakanlah dan dengarkanlah doa ini, karena kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami kepada pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan sambil jemaat mempersiapkan persembahan akan dibawa maju ke depan. Saya akan membacakan ayat tema persembahan kita pada hari Sabat ini,
yang dalam judul iman itu penting. Terdapat dalam Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah pada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saat kita akan melakukan persembahan sambil kita mengangkat pujian doa Yabes. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Doa persembahan Oma Juanita Suli. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan yang bersemayam di kemuliaan kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Tuhan, terpujilah nama-Mu karena Engkau maha kuasa dan Engkau maha pengasih. Bapa di surga, kami saat ini ingin mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah membimbing kami, melindungi kami, menyertai kami, malah memberkati kami pada hari-hari yang lalu, sehingga pada saat ini kami diberikan kesempatan boleh datang ke rumah-Mu untuk berbakti dan meninggikan nama-Mu. Bapa, kami sudah juga memberikan sebagian daripada berkat-Mu berupa persembahan. Biarlah Tuhan mau memberkati persembahan ini agar berguna bagi pekerjaan Tuhan di Bukit Sinai ini. Berkatilah kami semuanya Tuhan. Terlebih Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang masih belum sempat memberi. Biarlah berkat yang melimpah boleh menjadi bagian kami semua, sehingga pada waktu yang akan datang kami boleh datang memberikan persembahan dengan sukacita. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan yang akan dibawakan oleh pendeta kami, pendeta Clary. Biarlah kami boleh mendengarkan Tuhan berkata-kata kepada kami. Siapkanlah hati kami Tuhan, agar semua apa yang dibicarakan di sini boleh bermanfaat bagi kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Bapa di surga, demi karena doa kami sudah persembahkan demi nama anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya melihat ada tamu spesial kita yang sudah hadir. Selamat datang Anti Ije dan suami bersama Selena. Kita boleh sambil menyelami satu sama lain, kita menyanyikan lagu Kasih Kau dengan Kasih Kau. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan, ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. 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 Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Saya wakili Jemaat Monsignor Adventist Church mengucapkan selamat sahabat, selamat datang kepada seluruh jemaat dan para tamu yang sudah hadir. Kiranya sahabat-sahabat berikutnya boleh hadir lebih cepat waktu lagi, dan para tamu boleh terus-terusan beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Saat ini kita akan baca ayat bersahutan. Yang bawa Alkitab atau Alkitabnya boleh dibuka. Mazmur 37 ayat 22 sampai 26. Saya akan membacakan ayat yang ke-22, ayat 23
jemaat dipandu dengan para singer. Dan ayat 26 kita akan baca bersama-sama. Kita bangkit berdiri. Mazmur 37 ayat 22 sampai 26. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Kita baca bersama-sama. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Amin. Sekali lagi amin. Kita mau angkat pujian Anggur Baru. Karena saya lihat masih sangat bersemangat, kita mau angkat satu lagi pujian. Bangkit, serukan nama Yesus.
acara melalui Bapak Pendeta Terry. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat pujian hadirat. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat menjadi wajah
Maha agung dan maha mulia Allah yang bertahta yang di kerajaan surga. Allah yang bersedia hadir ketika kami datang ke hadapan hadirat-Mu, memanggil-Mu bersama-sama dengan kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Di hari Sabat ini kami bisa bersama-sama memuji-Mu, merenungkan sabda firman. Layakkanlah hamba-Mu ya Tuhan untuk menjadi penyambung lidah bagi-Mu. Berkati ibadah kami, kiranya jadi persembahan yang harum di hadapan hadirat Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih banyak untuk semua WL Singer, pemusik yang ada. Shalom. Puji syukur pada Tuhan. Kita berterima kasih oleh karena Tuhan menolong kita. Kita berada di bulan yang baru. Ya, bulan yang baru, dan terima kasih di hari Sabat ini untuk kehadiran para tamu yang sudah hadir bersama-sama dengan kami. Kami menganggap tamu sebenarnya bukan tamu sebenarnya. Harusnya anggota gitu, bagian. Tapi terima kasih sudah hadir. Pertama-tama tanpa mengurangi rasa hormat di hadapan Tuhan dan umat Tuhan yang ada, saya mohon maaf dengan keadaan saya seperti ini. Saya bukan tampil beda, bukan. Tapi seharusnya saya tidak menggunakan baju seperti ini, berada di mimbar ini, oleh karena kami di Parung dan dari hari Kamis sakit. Rencananya hari Jumat mau ke Cakung ambil baju, tapi nggak sempat pergi karena sakit. Setting bangun subuh, tapi sakit dari kemarin, tengah malam bangun jam 3, sudah ketiduran lewat waktunya. Hitung-hitung waktunya naik kereta sampai ke Cakung, nanti ke sini terlambat. Jadi udah nggak sempat ke Cakung. Mohon maaf ya, mudah-mudahan ini yang pertama dan terakhir kalinya dengan seperti ini. Saya tahu bahwa ada yang no problem, ya. Ada juga yang mungkin lo kok gitu, kayak gitu ya. Karena kita nggak punya standar di gereja, saya tahu kita nggak punya standar, tapi kita berharap tampil sebaik-baiknya. Dan bagi saya mungkin bagi sebagian mungkin ini bukan penampilan yang baik. Tetapi terlepas dari itu semua, mari kita fokuskan kepada firman Tuhan. Semoga firman Tuhan ini akan menolong kita semua, menolong untuk menjalani keseharian kita dengan yakin bahwa apa yang kita lakukan itu selaras sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Di hari Sabat ini saya mau berbagi dengan kita semua. Saya sudah coba untuk nanti share screen, tetapi tidak bisa. Saya berharap bahwa Roh Kudus Tuhan memampukan kita untuk mengerti apa yang saya sampaikan. Secara visual mungkin Bapak Ibu tidak lihat, secara intonasi dan juga penyampaian suara bisa saja ada kekurangan. Tetapi kalau Bapak Ibu izinkan kuasa Roh Kudus Tuhan bekerja dalam hati dan pikiran, insya Allah maka pesan itu akan tersampaikan dengan baik. Ya. Di hari Sabat ini saya ambil judul serupa tapi tak sama, atau mirip tapi tak sama. Bapak Ibu pernah temukan mirip tapi tak sama, serupa tapi tak sama? Banyak ya, banyak. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu mau lihat, mungkin ada wajah-wajah di sini yang kalau kita jalan di tempat lain, kelihatannya seperti Bu Yuni. Tapi pas lihat lebih dekat, oh ternyata bukan Ibu Yuni. Serupa tapi tidak sama. Atau kalau brand-brand merek-merek, mungkin kalau kita lihat baju, pakaian ya, sepatu, ada yang mirip-mirip. Tetapi sebenarnya itu gak sama. Bukan merek tertentu, cuman dimirip-miripkan ya. Dan kita lihat juga di firman Tuhan menjelaskan kepada kita semua, ada hal-hal yang kelihatannya serupa, mirip, tapi sebenarnya nggak sama. Bahkan di dalam kehidupan kita ketika kemudian kita jalani, ada yang dalam pandangan sama, tetapi sebenarnya nilainya berbeda. Ya, nilainya berbeda. Di balik kesamaan yang terlihat, ada perbedaan yang jelas. Terlebih di mata Tuhan. Kita akan berbicara pada hari Sabat ini tentang poin-poin yang bagi orang kelihatannya mirip tetapi sebenarnya berbeda. Dan apalagi itu berhubungan dengan Tuhan. Nah, saya punya satu pengalaman di mana ketika berbicara tentang kesamaan, ya, Kemiripan. Ada orang yang dikatakan melihat ke saya, lihat sama seperti
orang yang dia kenal. Ya, orang yang dia kenal. Nah mungkin karena wajahnya agak pasaran jadi kelihatan, saya pikir. Jadi ada orang yang ketemu, dia sudah senyum-senyum. Saya enggak tahu dia siapa. Ya biasanya kalau kami misalnya pelayanan tentunya, karena mungkin sering berdiri di mimbar, ada mungkin anggota jemaat yang lihat, kami tidak terlalu perhatikan, sehingga kalau ketemu biasanya kalau disapa kami kemudian balas menyapa karena enggak enak kalau SKSD. Jadi ada kami temui ada beberapa orang yang kenal kami, tetapi mohon maaf kami enggak kenal karena jarang saya enggak perhatikan gitu. Jadi beberapa kali kami berpikir bahwa itu mungkin anggota. Kemudian cerita-cerita, aduh ternyata bukan. Ya ternyata bukan. Mereka juga berpikir bahwa mungkin orang yang mereka kenal setelah kemudian berbicara, oh ternyata bukan. Setelah dekat dan cerita-cerita, ternyata bukan. Kenal yang ini saya lebih bingung, kenal ya dari mana ini. Jadi ya ada pandangan di mana kita melihat sesuatu mirip tetapi sebenarnya berbeda. Ada satu ketika Yesus dan para muridnya sementara duduk di bait Tuhan, di Ka'bah, dan kemudian melihat orang-orang memberikan persembahan. Dan melihat ada janda yang memberikan persembahan. Dan mereka memberi persembahan, kelihatannya mereka melakukan tindakan yang sama, tetapi bagi Tuhan nilai yang diberikan itu beda. Sikap yang ditunjukkan itu berbeda. Nah pada saat ini Bapak Ibu kita coba untuk lihat, ada sesuatu yang di luar kelihatan mirip, baik tindakan dan risiko yang kita sama, padahal nilainya bisa berbeda. Yang pertama yang kita mau lihat, yaitu kebaikan tak selalu bernilai sama. Jadi kebaikan itu tidak selalu bernilai sama. Kenapa dia gak nilai sama? Kalau saudara saya berikan, saya kasih uang, contohnya ke Pak Dex. Saya tunjukkan kebaikan ke Pak Dex. Pak Dex, ini buku, uang. Anggaplah uang ya, semua terimakan, semua cair toh. Insya Allah ya, dalam nama Tuhan. 1 juta saya kasihkan kepada Keisha. 100.000 Keisha. Saya tunjukkan kebaikan yang sama, saya memberikan, betul? Nilainya sama? Enggak. Tetapi dari hati saya memberikan sesuai saya pikir kebutuhan daripada ketua dan kebutuhan dari Keisha. Seperti itu. Kalau ketua 1 juta wajar, sudah nikah ya, sudah banyak kebutuhan yang lain sebagainya. Kalau Keisha mungkin belum. Tetapi ada 2 orang mungkin yang berbeda juga ketika dia memberikan sesuatu kepada orang lain. Pernah kita temui ada orang yang memberikan kepada orang miskin, atau pernah kita melihat sikap orang yang memberikan kepada orang miskin. Sikapnya ketika dia memberikan kepada orang miskin, ada yang memberikan dengan senyum tulus hati, ada yang memberikan dengan kayak terpaksa gitu. Jadi kelihatannya baik memberikan, tetapi nilainya jadi berbeda. Makanya Rasul Paulus katakan di dalam kitab 1 Korintus, ketika dia berbicara tentang kasih, ya, ketika dia berbicara tentang kasih, dia katakan oke, kalau semua bisa bahasa, semua bahasa dia bisa lakukan, tapi kalau dia tidak punya kasih apa? Sia-sia. Dan dia juga katakan kalaupun dia bisa memberikan akan dirinya menjadi persembahan dan terbakar dirinya pun jadi korban, tapi kalau dia tidak ada kasihnya, maka itu tidak ada nilai. Ya, nggak bernilai apa-apa, sia-sia dia punya pengorbanan kalau dia nggak ada kasih. Dalam tanda kutip ketika dia dikorbankan. Walaupun aku memberi tubuhku ya untuk dibakar, tapi tanpa kasih itu sia-sia. Kenapa? Jadi ada kebaikan yang kita tunjukkan. Kalau kita mau jujur, ada ketika kita berikan kepada orang lain atau kita menunjukkan kebaikan kepada orang lain, ada dengan rasa senang, ada dengan rasa terpaksa, atau ada dengan sikap yang dalam hal ini ya yang penting ada. Betul? Salah? Benar? Karena kebaikan tidak selalu bernilai sama. Di pandangan manusia bisa saja orang ketika, oh ini orang baik sekali orang ini. Padahal sebenarnya tidak sebegitu juga dia.
Sehingga firman Tuhan katakan, ya, firman Tuhan katakan, ya semua harus didasarkan dengan kasih. Jadi ketika kita menunjukkan kebaikan, ketika kita memberikan kebaikan kepada orang lain, harus berdasarkan kasih. Kalau nak berdasarkan kasih, maka itu jadi sia-sia. Ada satu kutipan katakan bahwa kasih adalah mata uang surga. Tanpa itu semua transaksi kebaikan yang ada di dunia itu tidak ada nilainya, tidak tercatat di buku surga. Jadi kasih katanya adalah mata uang surga. Jadi kebaikan yang kita lakukan itu, kita tentunya bertanya, ya, kita berada di situasi. Ada orang yang kelihatannya tidak setia dia melakukan kebaikan. Dan orang yang setia melakukan kebaikan, kalau firman Tuhan katakan, kalau kebaikan itu hanya diukur dari pemberian, maka nilainya apa? Sama. Banyak orang lain yang tidak setia bisa lakukan kebaikan, betul? Banyak orang lain yang bisa memberikan lebih besar daripada orang yang setia. Tetapi bagi Tuhan semuanya harus dilandaskan dengan kasih. Dilandaskan kasih. 1 Samuel 16 ayat 7 katakan, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, Tuhan melihat hati. Orang percaya memberi harus berdasarkan kasih. Terserah orang lain mau memberi berdasarkan dia punya prestis kebanggaan. Terserah dia. Orang percaya memberi di dalam diam. Ya. Ada orang yang ketika dia memberikan, dia gak mau sama sekali namanya disebutkan. Gak perlu. Ada orang yang kalau gak disebutkan namanya apa? Waduh, marah. Waktu di kampung, biasanya kalau kampung membangun gereja. Dan biasanya membangun gereja pilih ketua pembangunan. Dan pembangunan itu mau lancar atau tidak, terkadang tergantung kepada ketua pembangunannya. Ada satu ketua pembangunan yang dikenal dengan kontroversi. Kenapa? Ketika dia kemudian mengatakan, baik kita akan adakan pembangunan yang mau memberikan bantuan bisa kemudian sampaikan. Dan dia punya trik adalah supaya orang memberi, tulis nama mereka. Bukan hanya nama mereka tapi nominal pemberian mereka. Sehingga orang akan terpancing dalam pemikirannya seperti itu. Jadi kontroversi. Ada orang memilih dia, ada orang yang akhirnya gak senang dengan cara itu. Betul ya Bapak Ibu? Ada di sini yang suka senang namanya disebutkan kalau memberi. Atau memang semua gak suka memberi nih? Beda lagi ya, oke. Jangan karena bilang, oh iya kali daripada memberi kemudian nanti dibilang sombong, mendingan saya nak memberi sekalian. Nah, Kristen gak seperti itu, jangan seperti itu jadi orang Kristen. Jadi dikatakan bahwa kalau kita memberi, beri dengan suka hati. Beri berdasarkan kasih. Bisa beri dengan dalam tanda kutip, diam-diam aja sampaikan kalau kita mau tolong. Jangan supaya orang Sunda bilang viral. Supaya nanti viral kalau berkasih ya. Terkenal, memberi supaya terkenal. Karena Tuhan bukan cuma melihat berapa yang diberi, tetapi mengapa kita memberi. Waktu Yesus melihat apa yang dilakukan oleh seorang janda, Tuhan soroti bukan hanya nilai, tetapi dari motif dan hati. Saya percaya bahwa di dalam kehidupan kita semua, kita punya kasih. Kita bisa memberikan dengan hati. Tetapi tentunya dalam hal ini, kita akan mendasari kebaikan yang kita lakukan, jangan bandingkan hanya berdasarkan nilai. Kebaikan yang kita bisa berikan bagi orang lain, kalau kita tulus itu, orang lain mungkin anggap itu kecil. Tetapi di mata Tuhan, apa yang orang percaya lakukan berdasarkan kasih, nilainya sangat besar. Amin. Sehingga, semoga kita semua di dalam melakukan kebaikan didasarkan kasih. Nilainya akan sangat berbeda ketika kita melakukan berdasarkan kasih dan sukacita. Kebaikan yang kita tunjukkan. Karena yang mengukurnya bukan manusia, tetapi Tuhan. Bukan seberapa besar yang kau beri, tetapi seberapa besar hatimu memberi kepada Tuhan. Poin yang kedua, hal yang kelihatannya sama tetapi tidak sama adalah penderitaan. Banyak orang yang punya kesusahan. Ya, Kak Cin, ada pergumulan? Atau aman-aman saja? Puji Tuhan. Biar ada pergumulan.
Banyak pergumulan, luar biasa. Ada yang punya pergumulan yang banyak seperti Dian? Oh, angkat tangan begini. Ada, kayak ini. Kalau saya boleh angkat tangan 2 tangan, angkat 2 kaki, angkat kaki. Ya Tuhan. Kita semua punya pergumulan di hadapan Tuhan. Ya, punya pergumulan di hadapan Tuhan. Dan kita bergumul di hadapan Tuhan, so, bergumul bukan hanya 1-2 tahun. Sampai saat ini saya bergumul Tuhan guys. Akhirnya di jemaat ini, di Mount Sinai Adventist Church. Sudah kurang lebih kebersamaan kita berapa? Ada 3 tahun, 4 tahun? 3 tahunan. Dan kemudian saya evaluasi Tuhan. Why Lord? Why me and what happened? Kenapa saya dan apa yang terjadi saat ini? Apakah gereja ini tidak berkembang? Karena saya bergumul untuk berdoa, menangis ke Tuhan. Kenapa? Kita semua punya masalah dalam hidup. Ada masalah-masalah yang kita gumuli. Tetapi tentunya ada orang yang punya masalah ya, dalam hal ini. Dan merasakan bahwa masalah yang dimiliki kalau bersama dengan Tuhan, nilainya akan berbeda dengan orang yang tidak bersama dengan Tuhan. Orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya ketika memiliki masalah, itu akan berbeda. Ya, masalah itu harusnya berbeda. Penderitaan itu berbeda nilainya. Bagi orang dunia mungkin ketika sabar, ini sudah nasib. Tapi bagi orang percaya, penderitaan itu adalah cara Tuhan untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Roma 8 ayat 28, Bapak Ibu. Roma 8 ayat 28. Apa yang disampaikan dalam Roma 8 ayat 28? Tuhan tak janji bahwa oke, jadi orang Kristen, jadi umat Tuhan semuanya beres, baik-baik saja. Tetapi Tuhan bilang apa? Ya. Tuhan sampaikan segala sesuatu ya, bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Sehingga walaupun dalam penderitaan bisa saja penderitaan kita kelihatan semua ini menderita. Ibu ini baru menyelesaikan akan operasi. Susah, pergumulan yang hebat. Bapak Dex, proyek nggak cair-cair sampai sekarang. Bergumul, punya pergumulan. Tapi bagi orang percaya, yakin bahwa Tuhan sementara bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Sehingga pergumulan kita, penderitaan kita, Bian punya pergumulan, yakinlah bahwa Tuhan sementara berusaha untuk mendatangkan kebaikan. Bagi setiap orang yang mengasihi dia. Ya, mengasihi dia. Jadi penderitaan bisa sama, semua orang menderita. Tetapi nilainya berbeda ketika kita percayakan semuanya kepada Tuhan. Bagi orang percaya, penderitaan itu membentuk karakternya menjadi pribadi yang lebih baik. Memiliki harapan, tidak menghasilkan kepahitan, tetapi menghasilkan sukacita dan harapan di dalam Tuhan. Poin yang ketiga, sesuatu yang kelihatannya sama tetapi berbeda. Semua orang berdosa. Sama, semua kita berdosa. Betul? Ada yang gak punya dosa? Bisa angkat tangan 2 atau angkat kaki dari sini. Sudah berdosa. Semua kita berdosa. Semua kita berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Tetapi bagaimana kemudian kita merespon ketika seseorang berdosa atau tidak berdosa? Di dalam 1 Yohanes 9 katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Dan Dia akan mengampuni kita dari segala kesalahan dan dosa kita. Dia akan melayakkan kita. Kristus akan menjadi pengantara bagi kita semua. Ada orang yang melakukan pelanggaran dan dia menyesal. Tetapi titiknya hanya sampai di menyesal. Orang percaya jangan sampai hanya di titik menyesal. Semua yang melakukan pelanggaran bisa saja orang menyesal. Tetapi melakukannya lagi dan lagi akan menjadi pembeda. Dia orang percaya atau hanya orang yang tahu salah tetapi tidak memperbaiki akan kesalahannya. Orang yang percaya mengejar akan kekudusan. Orang yang percaya tidak merasionalisasikan dosa. Pernah dengar orang bilang ya sudah begini saya. Padahal yang tahu bahwa apa yang dilakukan itu salah. Tetapi dikatakan sudah gini mau gimana lagi? Ada? Atau mungkin bisa saja kita ya udah gini mau. Ya begini saya punya, sebegini saya udah gini aku. Orang percaya tidak merasionalkan dosa. Jadi ketika melakukan kesalahan, ketika melakukan pelanggaran, ketika kita tahu, kita kemudian harus berbalik. Berbalik dari kehidupan yang lama. Masalah jatuh, semua orang pernah jatuh, pernah lakukan kesalahan. Tetapi itu bukan akhir cerita. Karena sudah jatuh ya orang bilang udah basah, ya mandi aja.
basah terus-terusan. Tidak. Kita tidak boleh tinggal jatuh. Kita harus bangun. Kita harus berubah. Dan firman Tuhan juga katakan bahwa Tuhan tidak membiarkan umatnya jatuh sampai tergeletak. Gak bisa bikin apa-apa. Dia akan berdiri di hadapan Tuhan. Roma 3 ayat 23 katakan semua orang telah berbuat dosa. Sama kita semua di hadapan Tuhan. Ya, tetapi bagaimana kita menyikapi akan dosa itu menjadi pembeda bagi kita. Ada orang yang kemudian sudah melakukan pelanggaran dan menganggap biasa saja pelanggaran yang dilakukan, terus berdiri melayani Tuhan tanpa ada perubahan. Pikirkan lagi. Atau terus menjadi orang-orang yang kelihatannya rohani, padahal sebenarnya tidak ada perubahan dalam kehidupannya. Pikirkan itu. Poin yang keempat, kelihatan sama tetapi berbeda. Kelihatan sama tetapi berbeda. Di dalam Efesus 4 ayatnya yang ke-18, ketika kita berbicara tentang hal ini, ada orang yang dalam kehidupan beragamanya dia tahu tetapi tidak mau berubah. Dia tahu tetapi tidak mau berubah. Ketidaktahuan tidak selalu sama. Dalam hal ini ada orang yang melakukan pelanggaran oleh karena sebenarnya dia belum tahu bahwa itu bagian pelanggaran atau tidak. Ada orang yang sudah tahu tetapi terus melakukan saja pelanggarannya. Ketidaktahuan bukan karena masalah kurang pintar, tetapi karena kurang ingin tahu lebih banyak. Orang yang percaya harus bertumbuh di dalam Tuhan. Orang dunia merasa cukup. Orang yang tidak percaya bilang, udah cukup sekedar gitu aja. Saya punya pengalaman dalam pelayanan. Tentu kita semua tidak mau dihakimi berdasarkan sesuatu yang belum kita tahu. Betul? Kalau seorang anak dimarahi, dipukuli oleh ayahnya, karena ayahnya dia melakukan kesalahan yang tidak pernah disampaikan oleh orang tuanya untuk jangan lakukan itu. Ya, jangan bikin itu. Kemudian tiba-tiba papanya udah pukul, yang salah bukan anaknya. Papanya yang salah. Tetapi kalau sudah diingat-ingatkan selalu, kemudian ada kesalahan dilakukan, diingatkan lagi, kemudian tidak ada perubahan, artinya anak ini nggak belajar, nggak mau tahu. Pengetahuannya dia tidak mau tambahkan. Efesus 4 ayat yang ke-18 atau dalam perikop ini menyebutkan tentang orang-orang yang keras hati, yang tidak mau diajar. Ketidaktahuan. Jadi ada orang, firman Tuhan katakan, umat Tuhan binasa karena kurang pengetahuan. Dia nggak mau tahu. Beda dengan orang yang melakukan pelanggaran yang akhirnya dia belajar. Jangan mau menjadi bayi terus di dalam kehidupan kekristenan. Yang maunya cuman makanan lembek saja. Harus bertumbuh. Harus bertumbuh. Jadi kalau sampai ada di titik di mana kita harus jadi dewasa secara rohani, pengertiannya adalah ketika kita belajar bertumbuh untuk tahu lebih banyak tentang yang benar dan yang salah, tentang yang baik dan yang buruk, dan kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang percaya akan selalu lapar dan haus akan kebenaran. Sedangkan orang yang tidak setia akan selalu kenyang dengan opininya sendiri, dengan pendapat pemikirannya sendiri, merasa dirinya sudah cukup, merasa dirinya sudah paling banyak taunya. Tidak mau lagi untuk diperbaiki. Poin yang kelima, hal yang mirip tetapi sebenarnya tidak mirip. Kita berbicara tentang ibadah. Poin yang terakhir, kita berbicara tentang ibadah. Yerobeam di dalam kitab 1 Raja-Raja 12 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-33. Dia menghapus ibadah yang sudah disampaikan Tuhan kepada bangsa Israel untuk dilakukan. Dan dia gantikan ibadahnya. Dia ubah arah ibadahnya. Dia buat tempat ibadah sendiri. Dia pilih imam sendiri. Dia ganti waktu beribadahnya sendiri. Kelihatannya simple. Ada ibadah yang sebenarnya sangat berbeda di hadapan Tuhan. Kelihatannya ibadahnya sama, kita memuji, kita berkhotbah, kita membaca firman Tuhan. Tetapi ibadah itu bisa berbeda. Tuhan meminta kebenaran, bukan ritual. Ketika kita tidak mendapatkan kebenaran, tidak ada hubungan dengan Tuhan di dalam ibadah, maka itu arahnya salah. Seperti Yerobeam. Apa yang dia buat? Dia bikin tempat ibadah sendiri. Banyak orang yang bisa buat tempat ibadah sendiri. Dia kemudian pilih imamnya sendiri. Dia rubah sistem peribadatannya. Dan kemudian
dia rubah waktu ibadahnya. Kita perlu perhatikan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Ada banyak hal-hal yang kelihatannya mirip. Orang yang percaya harus menyembah berdasarkan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Bukan hanya karena perasaan kita datang menyembah kepada Tuhan. Kita jangan tertipu dengan hal-hal yang kelihatannya itu sama aja, di mana aja bisa beribadah. Jangan. Setan sudah berhasil melakukannya ketika dunia diciptakan. Dia berhasil lakukan itu ketika Kain dan Habel. Dan kutipan Roh Nubuat katakan bahwa di akhir zaman juga sistem itu sama pola daripada setan. Dia akan buat seseorang merasa bahwa peribadatannya bisa diterima. Dan Kain pikir diterima oleh Tuhan. Tidak ada salahnya apa yang dilakukan oleh Kain dalam pemikirannya. Tetapi firman Tuhan meminta tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Kita harus berdasarkan akan firman Tuhan. Sehingga nilai dalam peribadatan itu akan menjadi pembeda. C.S. Lewis dia katakan, integrity is doing the right thing even when no one is watching. Integritas dalam melakukan hal yang benar bahkan saat tak ada yang melihat. Hati kita dengan Tuhan itu akan menjadi pembeda orang percaya dan tidak percaya. Sehingga akan membedakan apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan. Akan membedakan ketika kita merespon apa yang kita lakukan benar atau salah, dosa atau tidak. Akan berbeda kita dalam kehidupan kita ketika kita melihat ibadah seperti apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Kita perlu melihat dalam dunia ini terlalu banyak yang disama-samakan. Ada banyak hal yang dimirip-miripkan untuk membuat orang lain bisa merasa bahwa kalau sudah pakai yang mirip sudah cukup. Mudah-mudahan kita tidak jadi seperti itu. Sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang terus datang kepada Tuhan, orang Kristen yang tahu harus hidup seperti apa. Mari kita membedakan akan motif kita. Mari kita membedakan akan karakter kita. Mari kita membedakan cara penyembahan kita kepada Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Tuhan akan menolong dan memberkati kita ketika kita memulai hari dalam pelayanan kita. Dari waktu di mana kita memperbaiki sesuatu yang bagi orang lain
sama-sama aja. Bagi saya nggak boleh sama seperti orang lain. Karena firman Tuhan menuntun kita supaya kita dimampukan melihat hal yang baik walaupun situasi kita lagi sulit. Kita punya masalah sekalipun, kita punya pergumulan sekalipun, kita tahu bahwa Tuhan bisa menolong kita. Dalam ibadah kita mungkin kelihatannya kita sedikit ini kelihatannya ibadahnya. Terkadang kita saya mau cari tempat yang mungkin lebih ramai dari tempat ini. Tidak masalah kalau tempat itu berdasarkan firman Tuhan sesuai. Kita harus menguji dan melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Ada satu lagu pujian yang disampaikan ketika Tuhan di dalam kepakan sayapnya menolong akan umat-umatnya. Sehingga kita bisa terbang tinggi bukan oleh karena kemampuan kita, tetapi karena Tuhan. Kita bisa melakukan kebaikan oleh karena kasih Tuhan, bukan karena supaya kita gagah-gagahan, sombong-sombongan. Kita bisa memberikan oleh karena Tuhan menolong memberkati kita. Kita bisa menyatakan bahwa saya berdosa di hadapan Tuhan, tetapi ada perubahan hidup yang perlu kita lakukan. Kita bisa katakan bahwa Tuhan, masalah saya kok lebih berat ya dari waktu ke waktu ya. Kelihatannya saya rajin ibadah tapi kok begini-begini aja. Orang lain kok gini-gini. Kita membedakan kehidupan kita, membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Tetapi firman Tuhan katakan, Tuhan beserta dengan kita. Kalau Tuhan bersama dengan kita, maka roh kita dan jiwa kita akan kuat. Kalau tangan Tuhan membimbing kita dalam setiap langkah kehidupan, apa yang harus kita ragukan? Kita percaya kepada Tuhan. Saya sampaikan tadi dalam awal khotbah. Mungkin cara penyampaian saya tidak seperti yang Bapak Ibu harapkan. Tapi paling kurang Roh Kudus Tuhan akan menerangkan di dalam kehidupan kita sehingga ada perubahan dalam hidup. Saya selalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan sampai kapan saya dalam pelayanan? Tuhan, apakah saya ada perubahan dalam pelayanan yang saya lakukan? Khotbah ini sebenarnya adalah untuk saya secara pribadi, tetapi jika itu menjadi bagian untuk Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. Karena terkadang, bahkan mungkin sering, perbandingan itu kita buat di dalam kehidupan kita. Saat kita bergumul, bahkan saat kita senang, keadaan saya dengan keadaan orang lain. Tetapi bagi orang percaya, seburuk-buruknya keadaan kita saat ini tidak sebanding dengan apa yang kita akan terima kelak. Bagi orang yang tidak percaya, kita lihat mereka senang-senang saja, aman-aman saja dalam kehidupannya. Jangan cemburu dengan mereka. Yesus katakan, kalau kau melakukan kebaikan supaya dilihat orang, kalau kau lihat bahwa apa yang kitab Mazmur katakan, jangan cemburu karena apa yang mereka upahnya sudah mereka terima. Sedangkan orang percaya upahnya Tuhan sementara tumpuk, Tuhan sementara sediakan. Firman berkata, kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Kita nyanyikan sama-sama ini. Dan jika kita merasa bahwa Tuhan, saya mau buat komitmen, terus melakukan kebaikan berdasarkan kasih Tuhan. Gak apa-apa orang gak tahu apa yang saya lakukan, berapa yang saya berikan, tetapi saya mau tulus bantu pekerjaan Tuhan. Saya mau tulus bantu orang lain. Saya mau tetap menunjukkan kebaikan. Tidak apa-apa Tuhan, walaupun saya punya pergumulan yang hebat, menderita, gak ada saudara saya yang tolong, orang tua, anak, teman, bos saya. Tetapi saya percaya bahwa berserta dengan Tuhan, Tuhan sementara merancangkan yang terbaik. Tuhan, saya sementara bergumul dalam dosa saat ini, tapi saya mau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama. Tuhan akan memberikan kemenangan. Dan Tuhan, saya mempertanyakan apakah saya datang ke tempat ibadah yang benar atau tidak. Pertanyakan itu juga. Dan jika kita melihat bahwa segala sesuatu yang Tuhan rindukan terjadi dalam kehidupan kita adalah perubahan yang lebih baik, maka mari kita sama-sama kita berdiri dan kita nyanyikan ini. Firman berkata, kau besertaku. Firman-Mu berkata, kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu penantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di
Ibu sekalian, saya butuh Bapak Ibu sekalian berdoa untuk jemaat ini. Kita sementara bergumul besar sekali. Saya percaya bahwa Tuhan menempatkan kita di tempat ini, di jemaat ini, ada maksud. Perbuatlah apa yang menurut Bapak Ibu Tuhan bisikan untuk jemaat ini. Bukan untuk kebanggaan, tetapi untuk Tuhan. Kalaupun memang waktunya pelayanan kita di tempat ini mungkin berakhir, itu atas kehendak Tuhan. Tetapi selagi kita bisa bergumul untuk jemaat ini, selagi kita bisa berbuat untuk jemaat ini, selagi kita bisa menderita bersama-sama dalam pelayanan Tuhan di tempat ini, kenapa tidak? Terima kasih untuk kebaikan umat-umat Tuhan yang terus ditunjukkan untuk jemaat ini. Jemaat ini membutuhkan persatuan-kesatuan kita untuk terus bekerja bersama-sama di tempat ini. Tidak semua orang tahu, tetapi kalaupun Bapak Ibu sudah tahu pergumulannya, tolong bantu. Saya berdoa ke Tuhan. Maaf saya curhat saat ini. Kalau karena saya pekerjaan Tuhan di tempat ini tidak berkembang, cabut. Buang dari tempat ini. Tapi kalau seandainya pekerjaan Tuhan tidak berkembang dengan baik di tempat ini, oleh karena ada hal-hal yang harusnya kita lakukan tetapi tidak kita lakukan, saya mau untuk kita semua menjawab ini di hadapan Tuhan saat ini. Kita nggak bisa lihat bahwa aman-aman. Tidak semua kelihatan aman-aman sama. Dulu dan sekarang bisa berbeda. Minta maaf. Ampuni kami jika apa yang kami lakukan belum maksimal. Tuhan ampuni ya Tuhan. Kami mau melakukan kebaikan berdasarkan kasih. Kami mau meyakini bahwa penderitaan pergumulan yang kami hadapi
Tuhan sementara mengerjakan sesuatu yang baik. Kami menyadari bahwa kami berkumpul di tempat ini adalah orang-orang yang berdosa, yang melakukan banyak pelanggaran. Kami mau untuk berubah, bukan membiarkan dosa-dosa kami sehingga menghalangi akan berkat-berkat Tuhan tercurah di tempat ini. Ampuni kami ya Tuhan. Kami tahu bahwa dalam kehidupan kami terkadang kami membatasi pengetahuan rohani kami. Sudah merasa cukup. Ampuni kami ya Tuhan. Dan ampuni kami jika sekiranya peribadatan kami tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kami sangat yakin dan percaya bahwa hati kami, ibadah kami hanya tunjukkan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Bapa di sorga. Kami mohon sayap-Mu ya Tuhan, membawa kami terbang tinggi untuk melihat kasih yang Tuhan telah buat dalam kehidupan kami dan rencana Tuhan bagi kami jemaat. Terima kasih banyak untuk kebaikan hati yang telah ditunjukkan umat-umat Tuhan yang ada. Pengorbanan yang terus diberikan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ketulusan hati untuk menjaga persatuan yang ada. Merendahkan diri. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Saat ini pertolongan kami hanya berasal dari Engkau Bapa di sorga. Di tempat yang maha tinggi, tempat yang tidak bisa kami jangkau, tetapi dengan iman kami percaya bahwa Engkau akan turun untuk menolong kami semua. Sehingga pertolongan kami tidak berasal dari dunia ini, tetapi dari atas. Tuhan yang memberkati kami semua. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Berkati umat-umat Tuhan yang hadir pada saat ini. Dengan segala ucapan syukur mereka datang untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terimalah sebagai persembahan. Tolong berkati umat-umat Tuhan yang datang ke tempat ini untuk menerima berkat dan harapan janji firman Tuhan. Berkati jemaat ini, tempat di mana kami dikumpulkan untuk mengabarkan kabar baik bagi orang lain. Kami telah menerimanya dan kami rindu untuk membagikannya kepada orang lain. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Ini menjadi doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kita akhiri akan ibadah kita. Kita akan nyanyi sama-sama. Jaminan berkat Tuhan janji. Lagu nomor 464. Jaminan berkat Tuhan janji, Yesus menjadi milik kami, umat tebusan waris Allah, darah Yesus menyucikannya. Kami
Bapa di surga, sumber segala berkat yang terus memberkati kami setiap hari dalam kehidupan kami dan memberikan jaminan kepada kami. Jaminan berkat Tuhan beri. Terima kasih banyak Bapa di surga. Di saat ini setelah kami merenungkan firman-Mu, menyampaikan isi hati kami dan juga memohon kepadamu, kami sangat yakin dan percaya beban kami terangkat di Kalvari. Kami siap menjalani kehidupan kami dengan jaminan daripada Tuhan. Kami mau berdoa saat ini untuk anak-anak kami yang ada saat ini, baby Selena, di hadapan umat-Mu kami memohon berkat khusus. Kiranya Engkau memberkati orang tua yang mendidik, membesarkan, merawat, tanggung jawab yang diberikan, biarlah dilakukan dengan baik. Mempertanggungjawabkan itu kepada Tuhan dan kepada manusia, sehingga anak ini akan bertumbuh di dalam pertumbuhan yang baik secara fisik, secara mentalnya, kerohanian, sosialnya. Dia akan dikasihi oleh Allah dan dikasihi oleh manusia. Dia akan tahu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dia akan melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan Tuhan akan pakai untuk membawa Injil kepada orang lain kapan saja, di mana saja. Demikian hal yang sama kami mohonkan untuk anak-anak kami yang tidak sempat hadir di tempat ini. Biarlah Tuhan menolong memberkati. Kami punya tantangan sebagai orang tua, terlebih di saat ini di mana dunia digitalisasi, kami bergumul Bapa di sorga. Tuhan tolong bantu kami agar kami bisa mendidik mereka untuk takut akan Tuhan dan menghormati orang tua. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk semua kami yang hadir pada saat ini. Biarlah janji berkat Tuhan menjadi bagian kami sepanjang minggu ke depan. Kami bisa menjalankan kehidupan kami sebagai umat pilihan Tuhan. Menjadi cermin bagi orang lain, menjadi garam dan terang, sehingga Kristus terpantul dalam kehidupan kami. Menjadi berkat setiap orang yang melihat kami, biarlah Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kalau ada pergumulan umat-umat Tuhan yang dibawa pada saat ini, kami letakkan ke tangan-Mu Bapa di sorga, untuk Tuhan proseskan jawaban doa daripada Tuhan. Tuhan bantu untuk melewati berbagai tantangan, karena kami akan percaya bahwa Allah yang penuh kuasa akan menolong kami. Jika itu adalah proses untuk mendidik kami, membentuk karakter kami untuk bergantung dan setia kepada Tuhan, jadilah kehendak Tuhan sepanjang minggu ini. Kami siap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Jadi doa dan permohonan kami mintakan janji Tuhan yang Tuhan sampaikan dalam firman Tuhan. Ketika disampaikan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh yang kita kenal dengan nama Yesus Kristus sedang memberikan yang terbaik bagi kita semua. Pulanglah dan terimalah janji berkat Tuhan ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan, ada Tuhan.
Ibadah kita pada saat hari ini telah selesai. Sebelum kita berdoa untuk potluck, mungkin ada pengumuman dari Pak Ketua. Shalom, selamat sahabat kita semua. Kalau kita sudah dengar firman Tuhan, sekarang kita akan dengar pengumuman. Pengumuman kita untuk Rabu malam masih kita tetap online. Dan untuk Sabat besok kita tetap ada di tempat ini. Dan seluruh majelis supaya sebentar setelah makan siang kita jangan pulang dulu. Kita akan ada rapat majelis yang evaluasi bulan kemarin dan kita akan ke depan. Ini sangat penting, jadi kalau bisa supaya kita, karena kita akan membicarakan juga tentang tempat ini dan KKR kita ya, KKR kita. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan, supaya kita habis makan kita akan tunggu sebentar, kita akan ada rapat majelis. Di belakang ada tersedia makanan, sebelum kita memakan mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih berkat Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang kami akan memakan. Biarlah Engkau memberkati makanan ini. Kamu numpangkan tangan memberkati terlebih dahulu sebelum kami memakannya. Berkati mereka telah menyiapkan makanan ini. Penuhilah mereka dengan berkat-berkat-Mu. Terima kasih berkat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita ucapkan selamat Sabat 2 kali. Tuhan Yesus memberkati sekali. 1, 2, 3. Selamat Sabat, selamat Sabat, Tuhan Yesus memberkati.